Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Selaku dosen pengampu mata kuliah Masaul Fiqh yang saya hormati, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan dan Allah yang maha memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingganya pada hari ini pun Allah masih memberikan kesempatan bagi saya untuk sama-sama kita belajar, untuk sama-sama mengetahui apa yang harus kita ketahui, yaitu dengan mengetahui salawat serta salam berkat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan kelancaran dalam mengabdi kemudian dalam yang tidak lain yang tidak bukan sebagai contoh suri teladan yang baik yang nantinya akan dan ingin mendapat syafaat. Kemudian hari ini saya akan melaksanakan tugas, yaitu tugas Masaul Fiqh, yaitu tentang pembuatan video mengenai materi hari ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Jadi transgender ini dapat didefinisikan sebagai seseorang yang berpikir atau merasa atau bahkan melakukan tindakan yang berbeda daripada jenis kelaminnya yang telah melekat pada dirinya semenjak lahir. Istilah transgender tidak dapat digunakan untuk sekaligus mendefinisikan orientasi seksual dari seseorang tersebut atau dari seseorang yang bersangkutan. Meskipun berbagai definisi tentang transgender terus saja mengalir, namun seluruh definisi tersebut bermuara kepada titik temu, yaitu beberapa hal yang harus difahami terkait transgender adalah orang yang merasa identitasnya tidak sesuai dengan identitas gender atau pada dirinya secara konvensional tentang laki-laki ataupun perempuan, melainkan lebih terarah pada upaya untuk menggabungkan atau menggerakkan daripada dua identitas gender tersebut. Kemudian tinjauan hukum Islam mengenai transgender ini adalah segala sesuatu yang dilakukan tentu mempunyai tujuan, yaitu dengan melakukan operasi maupun melakukan hal-hal yang merubah. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 bentuk operasi kelamin, yaitu yang pertama adalah operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang sejak lahir. Kemudian yang kedua adalah operasi pembuangan dari salah satu kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir yang memiliki 2 kelamin ganda. Kemudian yang ketiga adalah operasi penggantian kelamin yang dilakukan terhadap seseorang yang sejak lahir memiliki kelamin normal, namun pada dirinya pun cenderung tidak bisa menerima, jadi adanya operasi pembuangan atau operasi penggantian kelamin tersebut. Kemudian orang normal ganti kelamin. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada realitanya yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini, banyak ditemui di kalangan masyarakat bahwa adanya proses pergantian transgender atau pergantian jenis kelamin. Kemudian mematikan salah satu kelamin ganda atau artinya bahwasanya seseorang yang memiliki kelamin ganda merupakan suatu kejadian langka yang dimana
alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi menurut saya nih ya, hukum daripada merubah atau hukum daripada mengganti jenis kelamin ini sangat tidak dibolehkan ya dalam Islam, karena sudah pasti nih jadi Allah itu menciptakan sesuatunya sesuai pada takarannya. Kemudian ada beberapa sebab ya kenapa seseorang itu boleh atau seseorang itu mengganti jenis kelamin gitu, adapun yang tidak boleh gitu. Nah, saya sendiri akan menjelaskan perkara yang tidak boleh atau menurut saya sendiri kenapa tidak boleh untuk mengubah jenis kelamin. Jadi manusia itu memang sama Allah diciptakan dari dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki, itu dimana dari asal muasal kita yaitu berasal dari Nabi Adam, kemudian dari Siti Hawa, dimana Allah pun memperkembangbiakan kita gitu ya dari dulunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian terkait hukum itu sangat tidak dibolehkan ya untuk mengganti, walaupun itu tadi dengan tujuan untuk mempercantik atau pada dirinya itu cenderung memiliki rasa atau sikap atau sifat seperti laki-laki misal, tapi dirinya pun perempuan. Nah, itu untuk mengganti itu tidak boleh gitu ya. Jadi saya merujuk kepada Quran surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu yang artinya apabila kamu gitu ya bersyukur kata Allah, maka akan bertambah kata Allah, akan ditambah nikmatnya. Kemudian ketika kita kufur nikmat Allah, maka akan diazab oleh Allah. Dan sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Jadi di situ bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kita atau seseorang yang mengganti jenis kelamin yang tadinya sesuai dengan ketentuan Allah diciptakan sebagai perempuan, bahkan dianya berubah menjadi laki-laki atau merubah dirinya menjadi laki-laki, itu pun tidak diperbolehkan karena sama saja dia pun tidak menerima takdir atau qadarullah yang Allah tetapkan gitu. Kemudian beda lagi ketika seseorang itu telah memiliki keterbelakangan, kemudian memiliki aspek yang tidak baik bagi dirinya sendiri terkait kesehatan pada dirinya, seperti yang saya maksud ya tadi yang saya jelaskan mengenai seseorang yang diberi ujian sama Allah untuk dia mendapatkan atau menerima ujian dengan jenis kelamin ganda. Nah, di situ berarti kan balik lagi kepada dirinya ya gitu. Jikalau dia cenderung kepada perempuan atau sifat perempuan, maka lebih baik yang laki-laki itu dibuang gitu ya. Jadi bukan berarti kita itu mengurangi daripada ciptaan Allah gitu ya, mengurangi daripada apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Namun kita itu di sini kan seseorang yang memiliki kelamin ganda itu tidak akan baik terhadap kesehatannya ya, atau intinya dia tidak bermasalah lah, intinya bermasalah terkait daripada jenis kelamin yang tersebut atau pada kesehatannya gitu ya, nantinya ya balik lagi kepada kesehatannya gitu. Nah, jadi diperbolehkan untuk memilih salah satu jenis kelamin yang memang cenderung pada dirinya sendiri gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan hari ini tentang hukum mengubah atau hukum membuang jenis kelamin ya, merubah jenis kelamin gitu. Nah, intinya kembali lagi kepada keadaan masing-masing orang ya, bahwasanya yang dengan niat yang tidak baik atau niat untuk memperelok atau mempercantik atau memperbagus menurut pandangan manusia itu tidak baik gitu, karena Allah pun sudah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 bahwasanya intinya di situ Allah menerangkan yang baik menurut Allah tentulah baik, namun yang baik menurut kita belum tentu itu baik gitu. Jadi dimohon
untuk menerima dengan segala keikhlasan dan keriduan apapun yang Allah tanamkan kepada kita, apapun yang Allah berikan kepada kita mengenai jenis kelamin tadi ya, untuk tidak merubah atau menambah gitu. Jadi berikut yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Kesalahan dan kekhilafan datangnya dari saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.